Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam pembelajaran matematika bersama Bu Ifka pertemuan ketiga. Hari ini kita akan belajar bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu data dan diagram, dengan subbab materi membaca dan menginterpretasikan diagram. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai belajar hari ini, Bu Ifka akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Perhatikan slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu membaca diagram dan menginterpretasikannya sesuai konteks dari diagram tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar membedakan jenis data, kategorik, dan numerik. Data kategorik dan numerik dalam statistika dapat disajikan dalam bentuk yang lebih efektif dibandingkan hanya berupa tulisan saja, yaitu disajikan dalam bentuk diagram. Nah, bagaimana sih diagram itu dan seperti apa bentuknya? Kita akan bahas selanjutnya. Perhatikan gambar di slide ini. Pada slide ini sudah terdapat dua gambar, yaitu gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Di sebelah kiri gambarnya terdapat batang-batang yang berwarna biru dan warnanya hanya satu macam, yaitu warna biru saja. Kemudian yang di sebelah kanan terdapat batang yang memiliki dua warna, yaitu merah dan biru. Diagram sendiri adalah sesuatu yang menerangkan keadaan tertentu berdasarkan data dan informasi yang sudah ada. Dari dua diagram ini, terdapat perbedaan yang tadi ya dari jenis warnanya. Nah kemudian apa sih yang membedakan keduanya? Kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar apa sih peran diagram dalam statistika. Penggunaan diagram adalah cara yang efektif untuk menampilkan data atau informasi numerik. Penggunaan diagram membuat data lebih mudah dipahami daripada informasi tertulis. Hal ini dibuktikan ketika kalian mendata bulan kelahiran teman-teman kalian di pertemuan yang pertama, yaitu investigasi statistika. Pada tugas tersebut, kalian diminta untuk mendata bulan kelahiran teman-teman kalian dan menyajikannya dalam bentuk line plot. Ternyata line plot membantu kalian untuk lebih memahami bagaimana data bulan kelahiran teman-teman kalian. Dan kalian bisa menjawab mana bulan yang paling terbanyak dimiliki oleh teman-teman kalian, dan mana bulan yang paling sedikit dimiliki oleh teman-teman kalian. Pada sebab ini akan dipelajari bagaimana menggunakan diagram, membacanya dengan akurat, dan memahami informasi apa yang bisa diperoleh dan informasi yang tidak bisa diperoleh dari diagram yang disajikan. Menarik kan? Perhatikan diagram berikut. Di sini sudah ada gambar diagram yang mana terdapat batang-batang yang berwarna kuning. Nah, ini disebut dengan diagram batang anak-anak. Seperti pada contoh diagram di slide-slide sebelumnya, tadi ada diagram yang berwarna biru saja dan ada yang berwarna merah dan biru. Untuk diagram yang berwarna orange ini, itu salah satu contoh seperti diagram yang berwarna biru saja. Nah, di slide ini diagramnya terdapat hanya satu warna, yaitu berwarna orange. Fitur dalam diagram batang itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah judul. Pada diagram ini terdapat judul. Ayo, apa judulnya? Ya, benar. Judulnya adalah penggunaan kuota internet untuk PJJ bulan Juli sampai Desember 2021. Fitur yang kedua yaitu label pada sumbu horizontal dan vertikal. Ini namanya horizontal ya, yang mendatar. Dan yang vertikal itu adalah yang berdiri, disebut dengan sumbu vertikal. Nah sekarang kemudian untuk label pada sumbu horizontal maupun vertikal ini pasti labelnya jelas dan skala yang konsisten dimiliki oleh sumbu dari yang horizontal maupun yang vertikal. Coba perhatikan pada gambar di sini. Kita lihat label yang horizontal. Ayo apa tulisannya? Tulisannya adalah bulan ke, yang mana terdapat bilangan 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah itu menunjukkan bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, ke-10, 11, hingga 12. Seperti di judul tadi, dari bulan Juli, yaitu bulan ke-7, sampai bulan Desember atau bulan ke-12.
Kemudian perhatikan sumbu vertikalnya yang berdiri. Terdapat keterangan apa? Ya, benar. Kuota internet yang terpakai dalam satuan GB. GB itu adalah gigabyte. Kalian pasti tidak asing ya dengan istilah ini. Nah, ternyata di situ juga ada skala angka mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Bu, sepertinya loncat satu ya. Benar. Jadi skala itu sebenarnya tidak harus dituliskan misalkan dari 1, 2, atau berurutan. Yang pasti harus dimulai dari 0 ya. Nah, pada gambar ini untuk yang sumbu vertikal itu selisihnya yaitu 1. Jadi 0, 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 12. Sehingga skala di antara 2 dan 4 itu menunjukkan angka berapa? Ya, benar, 3. Di antara 4 dan 6 ada 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus ketahui juga bahwa fitur dalam diagram batang itu memiliki lebar setiap batang pasti sama. Nah, coba lihat. Lebar dari batang-batang yang berwarna orange pasti sama kan? Kemudian fitur yang keempat adalah adanya jarak antar batang. Kita tahu di sini bahwa batang pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir itu memiliki jarak yang sama. Jadi ada jarak dan jaraknya sama. Nah, sekarang kita baca diagram di slide ini ya. Ini merupakan diagram yang berjudul penggunaan kuota internet untuk PJJ bulan Juli sampai Desember tahun 2021. Sekarang kita lihat batang yang pertama, yaitu menunjukkan bulan ke-7 atau bulan Juli. Nah, kemudian kita lihat kuota internet yang terpakai berapa gigabyte. Kita bisa melihat ujung dari batang pada bulan ke-7. Kita lihat sumbu vertikalnya, dia lurus dengan sumbu vertikal pada skala keberapa? Ya, benar, pada skala yang ketiga, yaitu menunjukkan penggunaan internet pada bulan ke-7 sebesar 3 GB. Kemudian untuk yang batang bulan ke-8 berapa? Ya, benar, 5 GB dan seterusnya sampai bulan ke-12. Nah, sekarang anak-anak silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah bulan ke-10, berapakah kuota internet yang digunakan? Maka kita lihat batang bulan ke-10. Kemudian lihat ujungnya, menunjuk skala vertikal pada angka berapa? Ya, benar, pada angka 10. Sehingga pada bulan ke-10 atau bulan Oktober, penggunaan kuota internet PJJ adalah sebesar 10 GB. Kemudian pertanyaan kedua, pada bulan keberapakah yang menggunakan kuota internet sebesar 7 GB? Nah, kita bisa lihat ujung batang pada sumbu vertikal yang lurus dengan skala 7, yaitu bulan apa? Ya, benar, bulan ke-12 atau bulan Desember. Dan pertanyaan ketiga, bulan apakah yang paling banyak menggunakan kuota internet? Kita bisa melihatnya dari batang yang paling tinggi, yaitu bulan ke-10 atau bulan Oktober, yang menunjukkan skala pada sumbu vertikal sebesar 10, yaitu penggunaan kuota internet sebesar 10 GB. Berapa gigabyte yang digunakan pada bulan tersebut? Jelas ya, 10 GB. Nah, itulah cara membaca diagram batang. Selanjutnya, bacalah diagram berikut. Pada slide ini terdapat diagram yang mana berbeda dengan diagram yang sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada warna pada batang diagram. Nah, di diagram sebelumnya hanya ada satu warna, yaitu warna orange saja. Tapi pada diagram ini terdapat dua warna. Ada batang yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Jenis diagram yang seperti ini disebut dengan diagram batang rangkap. Pada contoh ini terdapat judulnya yaitu perolehan medali emas Olimpiade musim panas. Yang mana di sini warna merah itu menunjukkan tahun 2016 pelaksanaan Olimpiade musim panas tepatnya di negara Brazil, dan yang biru menunjukkan penyelenggaraan Olimpiade musim panas tahun 2020 di negara Jepang. Nah, kemudian kita lihat label horizontalnya. Label horizontal menunjukkan nama negara, mulai dari AS yaitu Amerika Serikat, China, Jepang, Inggris Raya, dan Rusia. Kemudian kita lihat label pada sumbu yang vertikal, menjelaskan tentang jumlah medali yang digunakan. Nah, di situ sudah ada skala ya, mulai dari 5, 10, 15, seterusnya hingga 45. Nah, kebetulan untuk yang
diagram ini selisih skalanya adalah 5. Berbeda dengan diagram yang slide sebelumnya, itu selisihnya hanya 1. Jadi dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang penjelasannya untuk batang yang berwarna merah tadi menunjukkan medali emas yang berada atau dimiliki oleh negara-negara tersebut ketika mengikuti Olimpiade musim panas di Brazil tahun 2016. Nah, itu ya jadi penjelasan dari diagram tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membaca diagram yang rangkap, diagram batang rangkap. Pada diagram ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu tentang perolehan medali emas Olimpiade musim panas. Nah, dari data tersebut sebenarnya kita bisa menafsirkannya menjadi tabel yang ada di pojok. Nah, seperti itu. Misalkan nih negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat ini mengikuti Olimpiade musim panas di 2 tahun ya, yaitu tahun 2016 yang berwarna merah dan tahun 2020 yang berwarna biru. Pada tahun 2016 yang berwarna merah, skala untuk Amerika Serikat itu menunjukkan dia mendapatkan medali emas sebanyak 45 medali. Nah, sekarang kita tafsirkan dalam tabel di pojok. Nah, medali emas 2016 milik Amerika Serikat adalah 45. Kemudian kita fokus ke batang Amerika Serikat yang berwarna biru. Dia menunjukkan skala di antara 35 dan 40. Ya, mungkin kurang lebih 37 ya. Nah, sehingga perolehan medali emas milik Amerika Serikat pada tahun 2020 itu sebanyak 37 medali. Dan seterusnya. Jadi cara membacanya seperti itu. Jadi kenapa ada 2 batang itu menunjukkan tahun yang berbeda dari perolehan medali emas di Olimpiade musim panas. Misalkan lagi China. China itu dia yang tahun 2016 mendapatkan berapa medali? Ya, dia mendapatkan 25 medali. Kemudian untuk yang tahun 2020 ketika di Jepang, China mendapatkan medali sebesar di antara 35 dan 40 ya. Mungkin sekitar 36 karena batangnya lebih pendek daripada milik Amerika Serikat yang berwarna biru. Begitulah cara membaca diagram batang rangkap. Mudah kan? Nah, ketika mungkin dengan tabel itu bisa terlihat jelas banyak dari perolehan medali emas yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Tapi ketika bentuknya seperti diagram yang ada di gambar ini, kita lebih bisa mudah melihat negara mana yang memiliki medali paling banyak, misalkan pada tahun 2016. Atau negara mana nih yang mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Nah, itu lebih mudah untuk dibaca. Nah, dari diagram ini juga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di slide ini. Berdasarkan diagram batang di samping, manakah di antara 2 pernyataan berikut yang benar? Pernyataan yang pertama, pada tahun 2020 perolehan medali emas negara Rusia lebih banyak daripada negara Jepang. Ingat, pada tahun 2020. Jadi kita fokus pada batang yang berwarna biru, milik Rusia dan Jepang atau Japan. Nah, ternyata di situ pernyataannya si Rusia ini memiliki medali yang lebih banyak. Apakah sesuai dengan diagram ini? Teret. Tidak ya, tidak sesuai. Kenapa? Karena kenyataannya Jepang pada tahun 2020 itu memperoleh medali emas lebih banyak daripada Rusia. Sehingga pernyataan yang A itu salah. Kemudian kita ke pernyataan yang kedua. Negara Amerika Serikat selalu menjadi negara yang paling banyak menggunakan medali emas atau mengumpulkan medali emas Olimpiade musim panas. Coba apakah sudah sesuai dengan diagram ini? Ya, benar, sudah sesuai. Kenapa? Karena ketika kita lihat secara keseluruhan, batang milik Amerika Serikat yang berwarna merah maupun yang berwarna biru itu selalu yang paling tinggi di antara batang-batang negara yang lainnya. Sehingga pernyataan yang B atau yang kedua itu benar. Begitulah cara menyimpulkan dari diagram batang. Nah, setelah kalian bisa membaca dari diagram batang rangkap ini, ayo kita diskusikan. Mari mendiskusikan pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi dari diagram perolehan medali di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, negara manakah yang meraih medali emas paling banyak pada Olimpiade 2016?
Nah, karena Olimpiade 2016 berarti kita fokus ke batang yang berwarna apa? Ya, benar, yang berwarna merah. Coba kita lihat, batang yang berwarna merah yang paling tinggi milik siapa? Ya, milik Amerika Serikat. Pertanyaan pertama jawabannya adalah Amerika Serikat. Yang kedua, negara manakah yang meraih medali emas paling banyak pada Olimpiade 2020? Nah, 2020 berarti kita fokus ke batang warna biru. Benar, biru. Nah, sekarang kita lihat batang warna biru. Yang paling tinggi siapa? Ya, milik Amerika Serikat juga. Sehingga jawaban untuk pertanyaan nomor 2 adalah negara Amerika Serikat. Pertanyaan ketiga, negara manakah yang mengalami peningkatan jumlah medali dari Olimpiade 2016 ke Olimpiade 2020? Nah, sekarang kita lihat selisih tinggi dari setiap pasangan merah dan biru. Manakah yang mengalami peningkatan? Ya, benar, yaitu negara China, Jepang, dan Rusia. Ada 3 negara yang mengalami peningkatan perolehan medali dari 2016 ke 2020. Kemudian yang keempat, negara manakah yang mengalami penurunan jumlah medali dari Olimpiade 2016 ke Olimpiade 2020? Sama, kita lihat pasangan merah dan biru batang-batang yang ada di diagram ini. Ternyata yang mengalami penurunan ada 2 negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris Raya. Bagaimana? Lebih mudah kan ketika kita mencoba mengartikan atau menafsirkan arti dari diagram ini, dan kita bisa mendapatkan informasi yang penting dengan lebih efektif dan efisien. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini, sebenarnya kalian sudah belajar menginterpretasikan diagram. Jadi dari data diagram ini ternyata memiliki arti tertentu yang mana bisa memberikan informasi penting kepada pembaca diagram tersebut, seperti yang sudah kita lakukan barusan. Bagaimana? Mudah kan anak-anak untuk membaca diagram dan menginterpretasikannya sesuai dengan konteks yang ada di diagram tersebut. Akhirnya kita sampai di ujungnya, yaitu di tahap kesimpulan. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah penggunaan diagram dalam statistika adalah untuk menampilkan data atau informasi numerik secara lebih efektif dan mudah dipahami. Seperti jelas yang kita lakukan tadi ya, kita bisa memaknai bagaimana sih perolehan medali emas pada Olimpiade musim panas di antara negara-negara yang ada di diagram tersebut, mana yang memiliki memperoleh diagram emas paling banyak, mana yang paling sedikit, kemudian mana sih negara yang mengalami peningkatan atau penurunan perolehan medali emas dari tahun 2016 ke tahun 2020. Selanjutnya adalah salah satu jenis diagram adalah diagram batang, yang mana diagram batang ini terdapat 2 macam ya. Ada diagram batang biasa atau yang biasa kita sebut dengan diagram batang itu sendiri, dan diagram batang rangkap 2 seperti contoh perolehan medali emas yang sudah Bu Ifka jelaskan tadi. Kemudian fitur diagram batang, ada judul, label pada sumbu horizontal maupun vertikal yang jelas dan memiliki skala yang konsisten. Kemudian ada lebar setiap batangnya itu pasti sama, dan jarak antar batangnya itu juga sama, atau dia memiliki jarak ya antar batang yang satu dan batang yang lainnya. Yang selanjutnya adalah menginterpretasi diagram adalah proses menafsirkan diagram untuk mendapatkan informasi penting dari data numerik maupun kategori yang terdapat pada diagram tersebut. Itulah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian masih mengalami kesulitan? Jika mengalami kesulitan, kalian bisa membaca lagi materi yang ada di video ini. Silakan dilihat lagi videonya, diputar kembali. Boleh dicatat supaya apa yang kalian pahami tidak gampang lupa. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di ujung pertemuan pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias yang sangat baik. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Sebelum Bu Ifka tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi link presensi dan mengerjakan tugas yang telah Bu Ifka lampirkan pada link tugas matematika. Kemudian kalian juga bisa mengisi refleksi dari pembelajaran kita hari ini pada link refleksi yang Bu Ifka bagikan nanti ya. Nah, sebelum Bu Ifka tutup, Bu Ifka punya sebuah quotes nih yang menarik.
Hidup yang tidak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Jadi terus semangat belajar, menjadi diri yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, tetap jaga sportivitas, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pembelajaran video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.